Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2166-2170. Luke menjawab sambil tersenyum, Tuan Michaels, ini bukan pertama kalinya saya di sini. Hanya saja terakhir kali kami tidak berkesempatan bertemu, dan keluarga Nason lebih memperhatikan investasi dan perdagangan lintas batas. Sekarang pasar investasi di Inggris sedikit jenuh, jadi kami keluar untuk mencari peluang. Declan sedikit mengangguk pada saat ini. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok. Luke, jika itu investasi, jangan membicarakannya. Kami adalah perusahaan milik negara dan menolak semua investasi asing. Aturan ini sama di setiap negara di dunia. Mendengar hal itu, hati Luke menegang. Dia pikir kesepakatan ini akan gagal lagi. Namun, Declan mengubah topik dan menyebutkan hal lain. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang perdagangan lintas batas, saya memiliki banyak barang di tangan saya. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan ini. Bisakah kau memperlihatkanku? Tentu saja, kebetulan bengkel sedang dalam produksi saat ini, ikut denganku. Di bawah bimbingan Declan, Luke mengenakan setelan kamar bersih dan pergi ke bengkel produksi. Sebagai perusahaan milik negara veteran di Summerland, Sumi Heavy Industry selalu memiliki otoritas yang menentukan dalam alat berat. Karena itu, Declan memanggil Luke dengan sengaja untuk menunjukkan kekuatannya secara tidak langsung. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, ketika Luke memasuki bengkel produksi, dia langsung dikejutkan oleh semua yang ada di sini. Jalur perakitan presisi tinggi dan standar tinggi semacam ini akan dianggap kelas 1 secara global. Bagaimana itu, Tuan Luke? Bagaimana menurut Anda setelah tur ini? Luke sangat bersemangat saat ini dan berkata dengan cepat, hanya ada satu hal yang ingin saya katakan, saya ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda sesegera mungkin. Declan tertawa ketika mendengar itu. Aku mengerti, tapi aku harus mengklarifikasi sebelum kita bekerja sama. Sejujurnya, setelah bak mesin industri berat ini diproduksi, itu akan menjadi komoditas panas di pasar domestik Summerland bahkan jika kami tidak bergantung pada Anda. Anda harus tahu apa yang saya maksud, bukan? Luke mengangguk segera setelah mendengar ini, dan menjawab, saya mengerti, Tuan Michaels. Jangan khawatir, saya akan kembali untuk membahasnya segera dan berjanji untuk memberi Anda harga yang paling masuk akal. Baiklah, saya menantikan pertemuan berikutnya, Tuan Luke. Luke berjabat tangan dengan Declan lagi sebelum pergi. Setelah Luke pergi, Declan segera menelepon Jasper. Saya bertemu asisten Ella, Luke dan saya sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang mereka lakukan. Setelah mendengar berita itu, Jasper sangat senang. Michaels, terima kasih atas masalah Anda. Bagaimana situasinya sekarang? Saat ini, saya telah mengamankan asistennya, Luke. Saya ingin Anda datang untuk membahas detailnya, Akan lebih baik bagi kita untuk berbicara secara langsung. Tidak masalah, aku akan segera ke sana. Jasper segera bangkit dan pergi ke markas besar industri berat Sumi. Selamat datang, Tuan Lane. Saya tidak berpikir Anda akan begitu mudah. Tidak banyak lagi anak muda yang menjanjikan sepertimu. Jasper berjalan ke Declan, dengan senyum puas di wajahnya, kau terlalu baik, Michaels. Bisakah Anda memberitahu saya apa situasi umumnya? Tentu saja. Ikut denganku. Declan tampaknya adalah seseorang yang akan menyelesaikan sesuatu, dan dia tidak akan pernah bermalas-malasan ketika dia melakukan sesuatu. Mendengar permintaan Jasper, dia langsung membawa Jasper ke ruang produksi dan gudang. Ketika Jasper melihat sekumpulan mesin berat di gudang, dia merasa bersemangat hanya dengan melihatnya. Apakah ini barang yang kamu jual ke Luke? Jasper menunjuk mesin-mesin berat di depannya. Pada saat ini, Declan tersenyum misterius dan menjawab, ya dan tidak.
Declan juga tersenyum dan memberitahu Jasper bahwa beberapa perusahaan domestik telah memesan sejumlah alat berat di depannya. Jika tidak, bengkel tidak akan memproduksinya. Apakah bak mesin berat ini dipesan sebelumnya? Haha iya. Declan terus tertawa. Pada kenyataannya, ini adalah kejeniusan Declan. Dia tahu bahwa bak alat berat yang diproduksi oleh Sumi Heavy Industry ini adalah bak barang panas bahkan di pasar internasional. Karena itu, Declan sengaja memamerkannya untuk membuat Luke terkesan. Begitu Luke pergi, Declan bisa membuat lagu dan menari tentangnya. Saya tidak mengatakan bahwa barang yang saya jual akan menjadi kumpulan barang yang sama dengan yang saya tunjukkan hari ini. Saya pikir Anda harus mengerti apa yang saya rencanakan setelah Anda mendengar ini, kan, Tuan Lain? Jasper bertepuk tangan. Michaels, Anda mengganti yang satu dengan yang lain. Saya harus mengatakan, Anda telah menipu mereka dengan ini. Jasper mengerti apa yang dipikirkan Declan. Sekarang, dia sudah membuat Luke makan dari tangannya. Selama Declan berada di atas angin dalam perdagangan yang akan datang ini, dia bisa dengan mudah menanganinya. Lain, sekarang setelah saya melakukan semua yang saya bisa, beritahu saya, apa yang akan kita ambil dari perusahaan-perusahaan yang didanai asing ini. Jasper menatap mata Declan dan berkata dengan serius, sebenarnya, aku tidak hanya akan mengambil sesuatu, aku akan mengubah bisnis ini menjadi jebakan, dan aku harus menjebak Ella di dalam. Hanya dengan cara ini dia bisa memiliki nilai yang cukup untuk ditukar dengan cucu Tuan Ball. Setelah mendengarkan rencana Jasper, Declan tiba-tiba sadar. Saya tidak menyangka Anda akan bertindak sejauh ini, Tuan Lain. Apakah Anda takut, Tuan Michaels? Jasper bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Kami mendapat perintah McNeil. Apapun yang terjadi, kami tidak akan takut karena kami memiliki dia dan negara di belakang kami. Declan adalah seorang lelaki tua yang tangguh, jadi dia bisa tahu apa yang coba dikatakan Jasper dan bagaimana mendekati masalah ini. Begitu, sebenarnya, aku juga percaya bahwa Tuan Michaels adalah seorang Somerlander yang pantang menyerah. Tentu saja, aku akan mengatur seseorang untuk menyiapkan sejumlah barang inferior untuk Luke dan yang lainnya. Memikirkan tentang menjual sekumpulan barang inferior ini kepada mereka dengan harga tinggi membuatku sedikit bangga. Tanpa sepengetahuan Jasper, Declan telah menjadi ketua Sumi Heavy Industry selama bertahun-tahun. Ketika Sumi Heavy Industry miskin dan tidak punya apa-apa, dialah yang memimpin tim untuk mengembangkannya selangkah demi selangkah. Saat itu, Somerland miskin, dan Sumi Heavy Industry memiliki banyak teknologi canggih yang diblokir oleh negara asing. Declan melakukan semua yang dia bisa untuk merekrut insinyur industri, tetapi mereka sangat sulit untuk menyenangkan. Mereka tidak hanya ingin diajak berkeliling dan menikmati makanan mewah, yang paling penting adalah bahkan jika itu sekrup kecil, pihak lain akan menaikkan harga setidaknya 30%. Untuk mengamankan prospek masa depan mereka, Sumi Heavy Industry, seperti banyak perusahaan milik negara pada saat itu, hanya bisa memilih untuk menelan keluhan mereka. Saat ini, seluruh Somerland berada dalam tahap lepas landas, dan Declan berpikir bahwa sudah waktunya untuk membiarkan para perampok ini merasakan apa yang dia rasakan saat itu. Setelah Jasper mendengar ini, dia juga tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Michaels memiliki cerita seperti itu juga. Saat itu saya masih muda. Sebenarnya, pemilik bisnis yang dipilih oleh McNeil kali ini semuanya berbagi pengalaman serupa dengan saya. Dunia di masa depan akan menjadi milik kalian anak muda. Jasper dan Declan terus mengobrol sebentar sambil menunggu dengan sabar ikan mengambil umpan. Luke, di sisi lain, kembali ke Hotel Hilton dan langsung menuju kamar Ella. Ketuk-ketuk-ketuk, ada ketukan cepat di pintu, dan Ella merasa sedikit kesal tetapi tetap bangun dan membuka pintu. Apakah kamu membawa kabar baik sejak kamu mengetuk pintu seperti itu? Kata Ella ringan.
Tentu saja, Nona Ella, lihat ini. Luke segera mengeluarkan ponselnya dan membuka album foto yang penuh dengan video dan foto yang diambil selama kunjungan lapangannya. Ella adalah orang awam dalam hal industri berat. Foto dan videonya terlihat bagus, tapi apa gunanya? Nona Ella, tidakkah kamu mengerti? Ini adalah sesuatu yang ingin dijual oleh perusahaan Summerland kepada kita. Mendengar ini, Ella bereaksi. Mereka ingin menjual mesin industri berat yang canggih dan berskala besar seperti itu kepada kami. Jika itu terjadi, bukankah kita akan mendapat untung besar dengan menjualnya ke negara dunia ketiga? Tentu saja, Nona Ella, kami akhirnya mendapat kesempatan ini. Lukas berkata sambil tersenyum. Ella sangat senang. Dia melompat-lompat di sekitar hotel dengan kaki telanjang. Setelah dia sedikit tenang, Luke melanjutkan. Tapi aku juga punya kabar buruk, apa itu? Pihak lain telah menyatakan bahwa barang ini diminati di Summerland, dan kami hanya dapat menaikkan tawaran jika kami menginginkannya. Kejutan melintas di wajah Ella ketika dia mendengar berita itu. Benar saja, tidak ada makan siang gratis, tapi itu tidak masalah. Kami tetap menjual ke negara dunia ketiga. Kami hanya bisa menjual dengan harga tinggi jika kami membelinya dengan harga tinggi. Ella memikirkannya sebentar dan kemudian menyetujui ini. Telepon dia segera, dan katakan padanya kita setuju untuk bekerja sama. Biarkan mereka memberikan harga. Luke mengangguk dan segera memanggil Declan seperti yang diinstruksikan Ella. Jasper sedang duduk di kantor Declan berbicara ketika Declan mendapat telepon. Declan tidak langsung mengangkatnya tetapi tersenyum dan menunjukkan telepon kepada Jasper. Ada apa, Tuan Michaels? Jasper melihat nomor luar negeri yang aneh di atasnya dan kemudian memikirkan sesuatu. Tidak apa-apa, kamu bisa menjawab. Declan mengangkat telepon dan menyalakan speakerphone. Halo, siapa ini? Apakah ini Tuan Michaels? Saya Lukas. Aku bertemu denganmu hari ini. Lukas. Saya ingat, bagaimana? Apakah Anda mencapai kesepakatan? Luke melirik kembali ke Ella, yang mengangguk sedikit. Ya, kami setuju untuk melakukan kesepakatan ini denganmu. Kami ingin menanyakan berapa harga Anda. Declan menjawab dengan ringan, aku juga sudah mempertimbangkannya. Ini adalah kerjasama pertama kami, jadi harganya 300 juta euro. Saya ingin tahu bagaimana menurut Anda, Tuan Luke. Begitu kata-kata ini keluar, Luke menatap Ella di sampingnya. Ella merenung sejenak, lalu berkata, Tuan Michaels, saya Ella, putri tertua dari keluarga Nason. Saya bisa setuju dengan harga itu, tapi saya harap Anda bisa memberi kami waktu. Kami akan memberi Anda balasan dalam waktu sekitar 2 jam. Baik, kedua belah pihak menghela nafas setelah menutup telepon. Michaels, coba lihat ini. Sebelum Declan sempat mengambil nafas, Jasper memanggilnya. Jasper menunjukkan kepadanya beberapa informasi di teleponnya. Ini adalah informasi rahasia yang Jasper minta seseorang dapatkan dari web gelap. Materi tersebut merinci pertumbuhan dan bagaimana 5 keluarga yang berafiliasi dengan Rothschild mendapatkan kekayaan mereka. Jasper dengan cermat mempelajari informasi ini dan akhirnya menemukan titik fatal. Menurut tradisi, putra atau putri tertua keluarga Nason akan menjadi pewaris setiap 30 tahun. Biasanya dibutuhkan sekitar 3-5 tahun penilaian dari pewaris kepada orang yang berkuasa. Dalam proses ini, sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh ahli waris terbatas. Umumnya, itu akan menjadi 2% dari akumulasi pendapatan keluarga Nason di tahun sebelumnya. Jasper juga menemukan bahwa tahun lalu, pendapatan keluarga Nason sekitar 9,8 miliar euro. Michaels, tawaran Anda sebesar 300 juta euro mungkin secara tidak sengaja telah mencapai sesuatu. Otoritas keuangan yang dapat dimobilisasi Ella tidak akan melebihi 200 juta euro. Katakanlah, Ella tidak dapat mengambil 300 juta euro, jadi di mana dia akan menemukan perbedaan yang tersisa.
Declan menepuk pahanya dan akhirnya mengerti. Pinjaman. Itu adalah jalan yang bisa dipertimbangkan, tapi dia tidak akan melakukannya kecuali dia harus melakukannya. Declan tidak mengerti. Lagi pula, sudah umum bagi para pebisnis untuk mencari pinjaman bank. Jasper mengambil perspektif Ella dan menganalisis kembali situasi untuknya. Ella sekarang dalam periode evaluasi kritis, dan akan lebih baik baginya untuk tidak mengambil pinjaman atau sesuatu yang serupa. Dengan cara ini, ketika periode penilaian selesai, dia bisa membungkam para tetua di keluarganya hanya dengan mengandalkan resumenya yang murni dan sempurna selama beberapa tahun terakhir. Saya mengerti. Menurutmu kemana Ella akan mencari bantuan? Lebih baik bagi Kancil untuk membatalkan apa yang telah dia lakukan. Mereka tidak berdaya di Swallow Capital, dan pada akhirnya mereka akan menemukan Anda. Ketika saatnya tiba, yang perlu kamu lakukan adalah... Dengan pemikirannya yang cermat, Jasper memberitahu Declan apa yang dia pikirkan. Ketika Declan selesai mendengarkan, dia menghela nafas. Lain, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Anda terlalu memuji saya, Michaels. Semua ini hanya harapan saya. Apakah itu akan terjadi tergantung pada perkembangan situasi yang spesifik. Setelah Ella menutup telepon, dia langsung berpikir keras. Asistennya, Luke, dapat mengetahui apa yang ada dalam pikirannya dan segera mengingatkan, Nona Ella, kali ini harga yang diminta Sumi Heavy Industry melebihi anggaran kami. Kita harus mengakhiri kesepakatan yang belum dimulai ini. Ella terkejut dengan kata-kata Luke tetapi masih menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Luke, aku mengerti maksudmu, tapi ini adalah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, bukan? Jika kami melewatkan kesempatan ini, saya khawatir kami akan kembali dengan tangan kosong. Ketika kabar itu keluar, menurut Anda apa yang akan dipikirkan keluarga Nason tentang kami? Luke dapat melihat bahwa Ella tergerak, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia lakukan di sini. Tidak Bu Ella, saya mengikuti Anda kali ini untuk menenangkan Anda di saat-saat kritis. Memang, jika Anda mencapai kesuksesan di saat kritis ini, Anda pasti akan menjadi pewaris, tapi jangan lupa, pencapaian terbesar pewaris selama periode penilaian adalah melewatinya dengan damai. Ella tidak ingin mendengarnya saat ini. Diam. Saya adalah putri tertua dari keluarga Nason dan pewaris generasi ini. Dan saya memerintahkan Anda untuk mematuhi perintah saya dan menemukan cara untuk mengisi kekosongan. Begitu Ella menyebutkan identitasnya, Luke tidak bisa lagi melakukan percakapan damai dengannya. Luke tidak berdaya pada saat ini. Nona Ella, kita tidak bisa mengisi celah itu. Itu sebabnya saya menghentikan Anda. Kami tidak tahu bank manapun di Summerland, dan terlalu banyak keriuhan akan merusak operasi rahasia kami. Kenapa kamu tidak menyerah saja? Ella menutup telinga. Tiba-tiba, matanya melebar seperti dia baru saja mendapat ide bagus. Apakah kamu tidak pergi ke markas Sumi Heavy Industry? Mereka pasti sangat efisien, bukan? Mengapa kita tidak meminta pinjaman kepada mereka? Luke tercengang setelah mendengar ini, tetapi mengangguk dengan serius dan berkata, saya pernah ke sana, dan mereka mengatakan bahwa Sumi Heavy Industry adalah perusahaan milik negara Summerland. Jadi tidak perlu khawatir tentang pendanaan, tapi jangan pikirkan itu lagi. Mari kita pergi dan berbicara dengan mereka secara langsung, itu akan tampak lebih tulus seperti itu. Pergi dan siapkan hadiah untuk Tuan Michaels. Ella memberi perintah lagi, dan Luke tidak punya pilihan selain menurut. Di kantor Declan di Sumi Heavy Industry, Jasper dan Declan duduk santai sambil minum teh. Pada saat ini, sekretaris Declan menelepon. Ada Maybach yang diparkir di depan perusahaan kami, dan seorang wanita bernama Ella ada di sini untuk menemuimu. Setelah mendengar ini, Declan tersenyum dan berkata bahwa dia masuk. Untuk menghindari kecurigaan, Jasper berdiri dan berkata kepada Declan,
Aku akan pergi dan bersembunyi sekarang. Panggil saja jika terjadi sesuatu. Declan mengangguk, dan Luke segera membawa Ella ke kantornya. Halo, Tuan Michaels. Ini Nona Ella, Declan berkata dengan sopan, senang bertemu denganmu. Saya tidak berharap Nona Ella begitu mudah, betapa menyegarkan. Ella tersenyum mendengarnya, dan keduanya bertukar basa-basi sebelum duduk di kantor. Michaels, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, dan ini pertama kalinya aku datang ke Summerland. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Saya harap Anda akan menyukainya. Luke kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil. Declan melihatnya dan memperhatikan bahwa itu adalah teko tanah liat ungu berkualitas tinggi. Nona Ella, bagaimana Anda tahu saya suka teko tanah liat ungu? Ini adalah hadiah yang sangat bijaksana. Meskipun dia mengatakan itu, Declan tahu mereka datang dengan suatu tujuan. Sama-sama, Tuan Michaels. Saya senang Anda menyukainya. Tolong terima hadiahnya. Ketika Ella melihat Declan menerima teko, dia akhirnya santai. Karena kamu bersedia datang ke sini lagi, kurasa kamu ingin terus mendiskusikan bisnis, mari kita bicara tentang kolaborasi. Declan langsung ke topik, dan Ella tidak menyembunyikannya. Kebetulan, saya datang karena itu. Sejujurnya, saya telah melihat foto dan video yang Luke tunjukkan kepada saya. Kualitas produksi Anda luar biasa, seperti yang diharapkan dari produk Summerland. Itu terkenal di seluruh dunia. Declan tersenyum. Saya ingin tahu apakah Nona Ella puas dengan 300 juta euro yang saya usulkan. Ella kembali menatap Luke dan mengangguk. Sejujurnya, harganya agak tinggi. Declan tidak berharap Ella menawar, tentu saja dia tidak akan setuju. Nona Ella, sepertinya Anda tidak datang untuk membicarakan bisnis dengan tulus kali ini. Karena Anda punya waktu untuk menyelidiki preferensi saya, mengapa Anda tidak memeriksa harga pasar internasional saat ini? Saya sudah kehilangan 20% keuntungan jika saya menjualnya kepada Anda seharga 300 juta euro. Saya hanya berharap keluarga Nason dapat membantu kami dengan lebih banyak publisitas untuk Sumi Heavy Industry. Ella melanjutkan, saya tahu bahwa dibandingkan dengan harga internasional, angka Anda tidak tinggi sama sekali. Tapi kali ini, saya datang ke Summerland dengan dana terbatas, dan saya hanya bisa memanfaatkan paling banyak 200 juta euro. Declan mengambil sikap lebih tegas dan menggelengkan kepalanya. Bukan urusan saya jika Anda mengalami kesulitan. Angka terendah saya adalah 300 juta euro. Saya tidak akan menerima bahkan jika itu kurang dari 1 sen. Silakan pergi sekarang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. 보통이 아니네. 아주 훌륭한 기억가가 되겠어요. 공감 능력이 아주 뛰어납니다. 진짜 그렇게 생각하십니까? 저는 그게 문제라고 생각합니다. 오빠는 이렇게 망고빙수 너무 맛있다. 혜진아, 너가 올해 아미쿠스 애들 중에 제일 예쁜 거 알지? 아, 저거 너무 예쁘게 생겼어. 먹어. 아, 맞다. 너 그때 그 코라 주식 다 팔았지? 그럼요. 선배님들 덕분에 차 한 대 뽑았잖아. 에이구, 너 어쩜 말도 그렇게 예쁘게 하니? 어? 이래서 다들 아미쿠스 들어오려고 하는 거야. 그건 푼돈이고 조만간에 더 큰 돈 벌 기회가 올 거야. 먹어. 어? 이 가방에 5억이나 들어있다고? 그 집사는 네가 이돈 가지고 있는 걸 어떻게 알고? 김 집사님이랑 오빠네 집사님이랑 친해? 통해서 들었나? 아빠 돌아가신 날 누군가가 찾아왔어. 거짓말 같진 않았어.
뭐가? 너 이름이 전부라며. 이승 없이도 정말 괜찮겠어? 재벌집 도련님이 가난한 사람 마음을 어쩌면 이렇게 잘하고 꼭 가난하게 살아볼 사람처럼. 제 친구 중에 아주 가난한 녀석이 있거든요. 그 친구가 그랬죠. 가난하다고 자존심도 없는 건 아니고. 에이, 그게 아니지. 가난하니까 자존심밖에 없는 거야. 근데 그렇게 살면 인생이 고달퍼. 내가 최근에 만난 어떤 놈이 말이야. 돈도 한 푼 없으면서 아주 뻔뻔하게 잘 살더라고. 안 돼도 5만 원 받아야 되는데. 무슨 소리야. 이건 뭔데 말이야. 이승천. 저 친구 맞습니다. 헤어진대. 이승천. 지금 나주희가 자기 집 집살 만나러 가고 있어. 집사? 내 말 똑바로 들어. 그날 아무래도 집사가 황평을 본 것 같아. 시간 없어. 빨리 가서 나주희가 집사 못 만나게 막아. 주희야, 너 정말 후회 안 하겠어? 후회할 것 같아. 근데 안 가도 후회할 거야. 일단은 만나볼 거야. 거짓말을 하면 나도 이 돈 절대 못 줘. 나도 살아야 되니까. 점심